sahabat guru penggerak seluruh Indonesia. Perkenalkan saya CGPA 7 Endawati dari SMA Negeri 1 Karangdowo. Kali ini saya akan mengadakan pra-observasi dengan beliau, rekan sejawat saya, Bapak Agung Rezekianto, Guru Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Karangdowo. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak Agung? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Pak. Kemarin saya minta tolong jenengan untuk besok saya supervisi ya, Pak. Iya. Kemarin saya sudah meminta RPP ke Bapak sudah memberi RPP ke saya, sudah saya pelajari, Pak. Nah, ini saya mau mengadakan sedikit perbincangan tentang pra-observasi dulu, Pak, sebelum besok kita melakukan supervisi. Ya. Yang pertama ya, Pak ya. Kira-kira tujuan apa yang Bapak sampaikan di RPP Bapak kemarin ini yang sudah Bapak berikan ke saya, Pak? Ya, tujuan RPP yang saya buat itu adalah mempelajari materi bahasa Jawa yang temanya Pak Warto itu secara luring dalam sebuah kelompok dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Peserta didik dapat menjelaskan kaidah-kaidah pembuatan berita bahasa Jawa atau kontennya bahasa Jawa namanya Pak Warto nih, dan dapat membuat berita bahasa Jawa itu dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk elektronik atau artifisial. Berarti tujuannya sudah sesuai dengan RPP yang Bapak buat kemarin ya, Pak ya? Ya, ini materi kelas 10 ini di fase E ya, Pak? Iya. Saya ada 10 A sampai C, D, E. Oh iya, baik, Pak. Tujuan sudah sesuai dengan RPP yang Bapak bikin. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang hendak Pak Agung capai ini, Pak? Area yang hendak saya capai dalam pengembangan ini adalah supaya kita mampu membuat berita bahasa Jawa itu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ketentuan 5W dan 1H, baik dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk elektronik. Oh iya, berarti besok itu siswa harus bisa membuat berita berita dalam bentuk tulisan, cetak maupun video elektronik ya, Pak? Iya. Seperti yang di TV-TV itu. Iya. Kemudian, Pak, kira-kira strategi yang Bapak siapkan untuk pembelajaran Bapak yang kemarin sudah saya baca, sepertinya Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya? Iya. Ada prosesnya, ada kontennya, dan menghasilkan produk. Kira-kira strateginya yang Bapak persiapkan seperti apa, Pak? Strategi pembelajaran yang saya siapkan adalah melaksanakan pembelajaran itu menggunakan metode diferensiasi dengan menampilkan sebuah konten yang berupa gambar. Mengikuti teman duduk siap, bro. Berdoa mulai.
Kuli-kuli angkane pira? Loro karo 7. Loro iki nglambangi apa? Loro iki nglambangi kedadean dulu, kahanan dulu. Mesti ana loro, ana lanang, ana wadon. Ana padang, ana apa? Ana pinter, ana iki yang kudu dilaki ya, pinter karo orang pinter ngono ya. Iki sinau nek pinter kan ya. Terus yang itu lambange apa? Pitulungan ya. Wong ini jalan pitulungan terus apa? Ya Allah. Yang kosong malam itu ikut, biasanya malam apa? Malam ganjil atau malam Lailatul Qadar. Ngono ya. Mungkin tirakat nek kosong nganti rampung terus bengi salat itikaf ning masjid ya. Itu Lailatul Qadar. Titikane apa? Sing oleh salat subuh ini jemaah ning masjid. Ya, yang sudah salat jamaah salat ning masjid berarti durung Lailatul Qadar. Titikane itu kok. Ini mah titik tembungmu tidak. Oh ya. Oke. Saya kira pas dino iki nanti pangulangan basa Jawa pawatok. Pawatok iki apa? Pawatok kuwi wah, ini kan ganjil untuk kelompok sih. Kelompok ini enggak, enggak itu kelompok, enggak kelompok yang lain. Pasal sekarang, satu dia. Oh, tapi langsung dulu.
Gereja sakit. Helm pelajar Miftahul Mutia Nadia Budi Nia Ratri Iwakan Mutia Naiki Nia Ratri Olivia Orisha Ridatul Rifa Rizka Sabi Tia Anissa Yula Ika Alsinto siapa ya? Tolong 6 silahkan loro stok loro stok itu kita apa? Terus kali F bagi ini Pawarto ya apa itu Pawarto? Pawarto itu juga singkat berita seluruh dari kabar ini ya, kabar nganggo basa Jawa, misalnya berita atau kabar nganggo basa Jawa. Terus tujuannya apa? Sinau berita nganggo supaya siswa ngerti kaidah-kaidah sekarang ini dari Pawarto. Terus sehingga para siswa dari Pawarto atau bisa mencoba diri untuk mantan media atau media elektronik. Relaksasi ini kan di teknik stop. Ibu tangannya cuma pukul di diri. Relaksasi lagi. Ibu posisi pas benar. Cuma pukul di diri. Kita nggak boleh kata. Itu sih besar. Terus masuk muncul lagi. Siap? Oh ya, siap ya. Unjal nafas. Terus ditok ke anak. Yuk, biji ambil. Terus tok ke anak. Jalan ya. Pisan kas. Unjal nafas. Tok kene mana lo? Tidak sakit apa? Apa tidak sakit? Kalau angin ya, kalau angin betul lah ya. Sedikit teknik dengan dari stop, boleh. Apa yang lain? Konsentrasi, nanti ya. Terus begini. Kita ya. Kita terus Pawarto siji. Pawarto siji. Teknik stop, teknik penadaran paus. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Ini relaksasi, gampang ini berfokus ya. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan benar
Ayo, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lakukan semuanya 5 kali. Jadi 3 kali kamu kemudian lanjutkan Pawato tunggal. Yo, tadi diwaca. Ya, Mbak. Kan Mbak. Bang, dari ibu. Terus itu Pawato siji. Di sini apa kuwi gawe kontrol. Tapi kalau bisa mesti ya apa itu nah sapa sing ngompori Megawati Purwan kapan jarak Megawati ini kabar minggu ini Pawato sudah apa itu tulis ya tulis bahasanya Rama Pemukul Rama ya tertutup Pawato jenis tulis jadi Pawato nomor 2. Sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika, sekilas warta marak sowan sanajenging panjenengan sedaya. Kathah pawartos ingkang aktual kajeng lan pinartoya sampun kula sampeaken sedaya kaliyan kula kali tansah sabilan menika pawartos jangkepipun. Ngantos sakmenika taksih nandhang pageblung awujud pandemi Covid-19. Dinten menika Selasa gangsal Oktober 2020 kasus positif Covid-19 ing negeri kita sampun kandhang pangandhingaken kaliyan dinten-dinten sakderengipun. Sadangunipun 29 jam ing pungkasan wonten tambahan 940 kasus positif. Kapendhet saking data ingkang dipun andharaken dening Satgas Covid-19. Kanthi mekaten gunggung kasus ing negeri kita sakmenika dados 1.200.206. Wiwit sepisan pecatet kedadosan ing tanggal 4 Maret 2020 kepengker. Dene pasien Covid ingkang sakit sanes tambah dados 4.656 sehingga gunggung pasien ingkang saras ngantos dinten menika dados 1.926.819 gunggung pasien Covid-19 ingkang tilar donya salebeting 29 jantung kasan cacah 8 kanthi menika gunggung pasien tilar donya sedherengipun ing Indonesia amargi Covid-19 dados 9.200.209 dene spesimen ingkang dipun priksa ngantos Senin 9 Oktober 2020 cacahipun wonten 11.000 gangsal 18.
ajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang salebetipun pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawi PPKM. Menteri Komunikasi lan Informatika Johnny G. Plate menika bilih ombak ingkang enggal COVID-19 boten namung sanget dipunsebutaken dening varian enggal, nanging ugi awet saking kathahing kegiatan masyarakat ingkang nirwakaken protokol kesehatan. Kanthi menika, masyarakat tansah dipunenetaken supados tansah patuh dhateng protokol kesehatan. Mekaten pawartos dinten menika kula Balita Salsabila ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Alun puncaraning bangsa dumunung aneng luhuring budaya. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun. Sugeng enjing. Kilas warta. Bosone buku apa berapa? Jenenge apa iki? Alat apa iki? Awesan iki. Mau tulisan iki? Audio. Tapi visual atau video ya. Kira-kira bedanya apa iki? Audio di bawah. Apa ya? Ana suarane, karo tulisan tok. Terus apa nek? Ana gambare karo baru ya, ini toko saya ini untuk itu tidak berbeda ya. Ini mau sesuai cara-cara, jadi untuk apa di sini spesifik ya. Biasanya apa dulu ini? Yang kembali ini, kembali kerja, kelompok guru, kelompok kan, di mana tadi? Mobil diskusi kelompok manut lembaga dari IBW. Untuk bahas jenis rambut pada presentasi ya, tempat dari kelas takut Joko sing satu Joko. Terus cukup betul apa ya? Ya, saya tadi sing takon biji apa? Kurang sih, enggak, kalau apa ya? Prestasi, kelompok papan presentasi monggo. Ya, pakai mas, sudah habis. Jalan sih, jalan sih. Ya, enak. Yes, ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng minjak pada-pada. Jadi kita saking kelompok sekawan badhe presentasi kagem ada di mau. Sedherengipun temangaken kula Nadia Budi absen menika kula Fauzana
absen. Sebelumipun, mulai sekarang saya absen dalam Cuma saya paling tidak absen kelas. Setelah final bulan sekali absen. Dua hancur dengan kelas lagi absen dulu. Ini soal kaping sepindah aja diwasakan ini tahun saya. Ana ing bahasa Indonesia pawarta uga diarani berita. Kalian benar-benar apa kan diarani pawarta itu? Pawarta yaitu kabarane utawa kedadian sing pasti dumadi ana sawisé panggonan sing bisa dijawabis liwat berita, siaran, internet, tulisan, para pengungkap pendahulu tiga, apakah jadi atas utawa tujuan menggawe pawarta kanggo menehi informasi menawi kabar anyar luar pesan siaran media elektronik lan sapanunggalane. Jenisnya pawarta itu orang yang terkenal. Jenisnya pawarta biasanya disebut mengambil istilah primavera bersatuan. Siji buat apa ya? Jangan nanti babakan apa kan online pawarta itu. Loro sopor yaitu dibelanjakan babakan sopor utawa kang ana ing pawarta mau. Itu karan unsuran jandarake tentunya prastawa ing pawarta itu kejadian. Kawan dari mana itu Yes, sampun wonten dipun tametaken. Ya, nomor ya. Baik. Sepanjang kula pilih sapabila saking kelompok 3 badhe menehi pitakonan. Coba weneh ana tulodo jenis pawarta arupa pawarta bisnis. Nggih, matur suwun. Nggih, jawabanipun siaran layu-layu gotong royong kang dibaraken lumantar sang masjid menika saged diwastani tulodo pawarta arupa pawarta lisan. Aku gitu. Ya, betul Mbak. Sampun cekap atur kula atur kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah kelompok adik terus redaksi om ditakon terus apa ya apa tuh gambarannya gitu ya apa berita terus apa misalnya apa ngerti kaidah-kaidah apa tuh supaya gawe apa tuh kan sing apik iki atarane undang-undang basa
Yen pawarta karo kancane mukulek karo wong tuwa utawa anggota umum kang protokol. Simpulan. Yuk, Pak Haji, apa sing arep nyimpulke? Saksi. Diwo. Arep kasih apa? Isi apa ngono ya. Ya. Kesimpulan. Monggo. Sapa sing arep? Apa? Kesimpulan apa? Kesimpulan apa? Ya, Pak, ya. Apa tahu ya? Tidak, besok. Iya, mengenai ya. Simpulannya Pak Warto iki kabar sing anyar, terus prasto sing anyar, sing lan kejadian ono saben panggonan, banjur ditausake bentuk cetak atau siaran atau internet marang wong ketelu utawa wong akeh. Terus tutup konek. Ya, jenis Pak Warto kan. Ini kelompok loro. Jenis pawarta menurut negara yang digunakan yaitu sumber pawarta cetak utawi berita cetak, oleh pawarta siaran atau berita siaran, juga pawarta internet atau berita internet, sekawan pawarta lisan atau berita secara lisan atau berita. Ya, kira-kira yang jenis pawarta sing apa sih? Pawarta cetak. Itu jenis cetakan ya. Itu jenis koran atau majalah. Itu yang koran itu jauhnya apa? Ariwati itu Ariwato ya. Kemudian majalah Kolowati. Pawarta siaran, jika siaran itu TV ya. Kaya wau ono pawarta sing yo kabeh. Mungkin nonton TV lokal, TV Semarang, TV Solo, TV Jogja. Pawarta internet. Bukan internet, tapi data mesti gak tinggi. Terus papat pawarta lisan, itu bisa melakoni. Terus tahu sampai pawarta contohnya apa? Gabungan. Contohnya paling gampang ini misalnya. Sekarang doa orang pesantren kilat ya. Apa ini? Selasa tanggal 11 ya. 11. Kue ngomong kancamu jangan dari kancamu. Siram angkat misalnya. Terus angkat tanggal 11 mau pesantren. Iya, itu bisa ora? Nah, ini matur wong tuane. Tapi ngomong ini. Pak, Bu, bijik. Wonten pasien kita wonten semakaran dawa, kula ngagem bajumu. Boleh ngapa pun tahan itu ya. Nah, saling. Terus begini. Unsur-unsur pawarta yang kelompok 5 belum. Bisa pawarta enggak? Unsur pawarta ana bangsal biasa disebut nganggo istilah mawe Isi. Tunggal buat utawa apa yaitu belajarake babagan apa kang ana ing pawarta iku. Berarti sesere ngene ya. Bu. Ini apa yaitu belajarake babagan sapa utawa toko kang ana ing pawarta mau. Ya, tenangin nek. Kelompok umum ya. Ayo Mas. Tiga ben kapan unsur kang dibentukake waktu prastawa ing pawarta iku kejadian. Terus Papat ber sing endi yaiku njlentrehake babagan panggonan kejadian prastawa ing pawarta iku. Bangsa prastawa iku kejadian. Enam go kepiye njlentrehake babagan kepiye prastawa iku kejadian.
Terus sama kesimpulan mau pengertian pawarto, jenis pawarto kali wujud pawarto. Refleksi ini pengertian ya coba refleksi peran ahli ya pas buka apa-apa refleksi kelompok telu ya mas pawarto mas berarti mas betul pawarto betul Kabarane utawa kabadean sing wajib dumadi ana sawijining panggonan sing bisa dicawisake lewat bentuk cetak siaran internet utawa lisan marang wong kanggo utawa pawarto jadi kabar kabar ya dari kabar itu bahasa Jawa. Terus jenisnya mana kira mbak? Kayaknya apa? Papan apa isi? Cetak terus siaran, terus lisan. Usulnya mbak, ada mbak? Usulnya 5 lah cici. Nah, berarti mungkin apa ya? Orang cakap oke? Karena ya, kanggo dimiliki pembelajaran atau ulangan pawarto untuk semini ya. Kanggo ditutupkan di salam. Ada salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu nanti ya. Ya, selamat pagi. Saya Endarwati CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada kegiatan pagi hari ini saya akan mengadakan rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, beliau Bapak Agung Rezekianto, Guru Bahasa Jawa SMA Negeri 1 Karangdowo, dan didampingi oleh pengajar praktek saya, beliau Bapak Budi Setio Utomo. Baik, selamat pagi Pak Ageng. Pagi dulu. Pripun kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Apunten ya Pak, pada hari ini nanti kita akan berbincang-bincang melanjutkan kegiatan supervisi akademik yang kemarin. Kita sudah mengadakan kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi di kelas, dan kegiatan pasca observasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan supervisi akademik kepada Pak Agung. Yang pertama Pak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada RPP yang jenengan buat kemarin? Dalam pembelajaran tentang pawarto kemarin, saya sudah bisa menggunakan atau menerapkan pembelajaran berdifferensiasi, di mana semua kebutuhan siswa nanti dapat diakomodir melalui kelompok-kelompok masing-masing. Kemarin saya buat menjadi 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 kira-kira yang suka membaca, disawai kasih dengan literasi buku. Terus yang kedua kelompok yang suka dengan mendengar, nanti audio visual. Nah, terus kelompok-kelompok yang suka dengan banyak bergerak, nanti juga gerakan yang apa yang bisa dimasukkan dalam pawarto. Terus yang ketiga itu yang kira-kira suka semuanya di satu madrasah. Terus untuk yang kelompok pertama kemarin sudah diterapkan, nanti hasilnya yang suka dengan tulisan nanti hasilnya berupa pawarto yang tulis, nah, bisa cetak atau apa monggo. Terus yang kedua yang suka dengan audio nanti mendengar, nanti bisa juga membuat pawarto yang memakai dengan media elektronik atau langsung video visual langsung, yang sesuai dengan gerakan dengan bahasa isyarat apa memberikan apa tidak bisa. Yang ketiga keempat bisa menghasilkan 3 sebanyak. Yang paling kreatif nanti ya sendi-sendi tumpuannya.
seluruh siswa. Itu pun nanti hasilnya semuanya Pak Warto bentuknya sama, cuma bentuknya yang lain-lain. Gitu. dalam bentuk apa Pak? Bentuk tulisan ada, Tulisan, ya. bentuk itu video atau ya bisa tulisan langsung ketiga bentuk sebagai bahasa isyarat juga bisa menggunakan atau juga bisa atau bunyi-bunyian juga bisa. Berarti produknya berupa itu nih Pak? Iya. Ya. Nanti sudah ada konten, sudah ada prosesnya, dan produk akhirnya berupa Pawarto bentuk Bermacam-macam tulisan tadi ya. dan elektronik. Iya. Baik Pak, setelah kemarin saya amati, saya mengikuti pembelajaran jenengan di kelas, pembelajaran Pak Agung di kelas, saya mencatat beberapa hal. Iya. Sudah bagus Pak. Yang pertama, pembelajarannya sudah berjalan dengan bagus dan sudah berpusat pada murid seperti yang Pak Agung utarakan tadi, sudah dibagi berdasarkan beberapa kelompok kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua, penggunaan metode KSE juga sudah diterapkan, yaitu lebih fokus kepada kesadaran diri dengan menggunakan metode mindfulness nih Pak, teknik stop. Terus kemudian yang perlu dimaksimalkan itu hanya supaya lebih fokus ke tujuan pembelajarannya Pak. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, kalau bisa diberi SBG, bisa tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, kemudian gerakan lagu atau apa, tujuannya supaya anak itu lebih fokus dan tidak jenuh saja. Catatan dari saya cuma itu Pak, sudah bagus keseluruhannya Pak. Kemudian untuk pengembangan diri, saya tanya ya Pak ya, kira-kira yang ingin Pak Agung kembangkan untuk pembelajaran ke depannya itu seperti apa? Untuk pengembangan pembelajaran ke depan, nanti mungkin ada metode-metode baru ya, kira-kira murid tidak bosan. Kalau berdiskusi kelompok kan jemu ya Bu ya. Nanti bisa dikasih SWG, disetelkan lagu-lagu tradisional, terus nanti bisa joget atau meneruskan nyanyi-nyanyi lagu itu juga bisa. Bersama-sama sambil kita mengingat lagi apa-apa yang dipunyai oleh guru kita tentang lagu-lagu daerah. Nanti juga untuk bisa merefresh kembali pikirannya, untuk kembali bisa konsentrasi untuk mengikuti pelajaran dengan asik gitu. Selain itu nanti juga bisa ditambah dengan pembelajaran untuk guru saya sendiri. Saya nanti belajar sendiri mengikuti seminar atau diklat. Ya kira-kira nanti sesuai dengan kebutuhan saya mengajar seperti apa. Nanti kira-kira jadi ini kayak seminar ini, seperti ini, atau seminar yang online sekarang juga banyak Bu. Nanti yang dari yang mulai tentang pembelajaran berdiferensi dan yang kompetensi sosial emosional. Nanti kita mulai emosional murid gitu seperti apa agar nanti dapat sampai klop gitu. Berakomodasi semua. Nanti Agung besok itu kedepannya ingin menerapkan SBG, mengikuti diklat-diklat. Kemudian Pak, tujuannya jenengan mengikuti seminar atau diklat itu kira-kira apa ya Pak? Kira-kira kalau diklat itu kan tambah ilmu Bu. Nah, kita belajar dari orang lain yang lebih paham tentang apa sistem pembelajaran seperti diferensiasi seperti apa yang paling bagus cocok untuk memperoleh mengenai pembelajaran bahasa Jawa. Seperti apa toh? Jarang sekali Bu. Saya kira belum ada juga. Nanti mungkin Ibu juga bisa membuat seperti itu. Saya nanti bisa mencari apa yang paling cocok lah untuk pembelajaran itu. Karena untuk bahasa Jawa kan agak sulit diterapkan di murid kita kan agak terlalu sulit. Karena kelemahan kita di rumah itu kan anak-anak tidak menggunakan bahasa Jawa. Ketika membuat berita tentang suatu apa itu ragamnya juga sulit. Nah, misalnya buat anak-anak buat berita atau dari teman-teman itu pakai bahasa apa? Oh, mogo gitu ya. Untuk orang tua ada berita lagi pakai mogo nggak patut gitu loh. Kan bisa belajarnya tuh. Nanti seperti itu bagaimana terus kayak bagus gitu aja. Tujuannya seperti itu, jadi menambah ilmu dan diterapkan ke pembelajaran bahasa Jawa. Ya, kemudian Pak,
kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa? Wah, kalau ukuran dosen nanti saya harapnya itu semua peserta didik, kalau ini Pak Warto mungkin anak-anak bisa memberikan kabar dalam bentuk bahasa Jawa, nanti bisa tulisan atau media cetak lainnya. Terus nanti anak-anak bagaimana caranya bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Misalnya anak-anak itu sukanya nulis ya nanti buat media yang tulisan lewat koran atau pada Jawa Nariwati gitu, atau majalah Jawa Kolowati boleh nanti biar majalah dan itu bisa juga coba berkembang. Karena Pak Warto kan berita ya, nanti kalau kabar bahasa Jawa itu kalau nggak ada medianya kan nanti lucu. Nggak ada yang nulis kan juga lucu juga. Kira kita memancing anak supaya nanti bisa berinisiasi membuat tulisan ya biar dimuat di majalah-majalah yang berbahasa Jawa. Sekarang juga media-media TV elektronik itu jarang sekali bahasa Jawa nih Pak. Kalau dulu ada TVRI, Ya. sekarang Jogja TV itu juga, tapi juga sudah jarang sekali. Kira-kira keberhasilan ukuran dari Pak Agung seperti itu ya Pak, jadi supaya anak kreatif Ya. bisa membuat Pak Warto dengan bahasa Jawa, Ya cuma di bisa majalah. dimuat ya, tidak hanya bahasa Indonesia saja, dan anak-anak bisa nguri-nguri kebudayaan Jawa. Kemudian Pak, yang menjadi faktor pendukung kira-kira apa saja Pak? Kalau untuk pendukung atau untuk guru ya ikut seminar iklan nanti, atau yang kalau ikut seminar atau di online nanti ya cuma laptop atau HP Android atau yang penting ada kuotanya. Terus kalau untuk murid ya latihan mendengarkan berita yang di TV atau membaca koran atau majalah yang berbahasa Jawa. Ya kalau banyak membaca, banyak mendengar nanti kan terbiasa. Nanti anak-anak otomatis terpancing secara naluri keluar sendiri. Itu kalau menurut saya seperti itu. Faktor pendukungnya laptop sama Android dan Ya. kuota ya Pak. Jadi nggak perlu datang ke tempat diklat, kita hanya cukup duduk manis di rumah, belajar dari rumah bisa ya. sambil mendengarkan. Yang ini Pak, kemudian untuk waktunya dengan mengikuti pengembangan diri itu kira-kira kapan? Nah, kita mengikuti pengembangan diri seminar nanti kira-kira ada jam kosong buat ABM, nanti bisa 1 bulan, 2 bulan sekali seminar apa yang kira-kira cocok untuk pembelajaran bahasa Jawa di sini. Nanti selain mengikuti itu juga belajar sendiri, mencari bahan-bahan sendiri atau cari guru-guru bahan dari guru-guru yang ada di SMA Karangdowo. Nah, nanti kalau seminar nanti ada sertifikat juga bisa dipakai untuk penambahan nilai PAK atau pengembangan diri sebagai untuk kinerja. Nah, dibahas sekali Bu, itu yang bisa dikerjakan kalau bisa 1-2 bulan sekali lah. Oh iya Pak, berarti waktunya berkala nih, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sekali. Selain untuk bisa pengembangan diri dapat ilmu juga bisa dipakai untuk penilaian angka kredit dan pemenuhan kinerja ya Pak. Jadi untuk pengembangan diri pertanyaannya cukup seperti itu Pak. Kemudian ini Pak, kira-kira di kurikulum Merdeka ini ketika jenengan ngajar di kelas, kemudian jenengan menerapkan metode diferensiasi, menerapkan pembelajaran KSE seperti itu, kira-kira jenengan punya kendala enggak? Kalau sementara ini kalau menerapkan itu yang bahan-bahannya itu kalau berkelompok itu yang itu yang sekolahan sama sekarang itu yang banyak kurangnya itu literasinya, bukunya nggak ada. Tapi kalau kita mencari di Google Browsing itu banyak yang terang-terang ya tidak sesuai, tidak pas gitu loh. Nah, jadi sebaiknya ya ada khusus buku untuk belajar Jawa yang bisa dipakai untuk belajar kelompok, belajar kelompok. Nanti bisa untuk acuan yang benar-benar valid gitu loh. Kalau kita mencari browsing itu banyak yang keeroran, banyak yang salah, banyak diterapkan, banyak kaku-kakunya gitu. Bahasanya. Nah, jadi misalnya keterangannya itu mesti agak rancu gitu loh. Sebaiknya ya tetap pakai ada literasi itu buku tetap dimanfaatkan untuk pengembangan untuk belajar kelompok nanti
anak-anak kan bisa membaca berbagai sumber macam, nanti bisa meringkas, bisa mengungkapkan seperti ini loh. Kalau bisa, murid tampil seperti ini langsung belajar tahu yang mengungkapkan di depan, anak-anak bisa bertanya dengan baik, bisa menjawab, itu kan asik nanti. Kalau ketika belajar sebenarnya asik, asik sekali untuk pembelajaran. Anak-anak sebenarnya juga suka, tidak bosan, tidak mengamati guru mengajar, tapi dia belajar sendiri. Guru sebagai fasilitator lebih nyaman juga. Gini Pak, untuk mengatasi kira-kira apa Pak? Misalnya kan SMA Karangdowo kan buku untuk literasi bahasa Jawanya kan kurang. Terus selama ini di kurikulum Merdeka jenengan literasinya, modulnya itu materi-materinya pakai buku apa Pak? Ya itu sementara itu ya saya pakai buku IPA yang ada, saya ambil, nanti saya singkat, terus saya kopikan, terus saya sampaikan pada murid-murid. Oh ini kira-kira seperti ini dari sini, seperti ini, dari ini seperti ini, dari 2 atau 3. Bahkan Pak nanti dikasihkan murid untuk belajar kelompok, nanti terus diambil yang paling cocok untuk budaya Jawa yang mana. Oh ini pakai ini silakan gitu. Nanti anak-anak macam-macam boleh. Itu ya Pak ya, jadi ada saja Bapak Ibu guru itu mengakali supaya siswa itu belajar nyaman sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini Pak ya, menerapkan diferensiasi, menerapkan KSE, anak-anak terakomodir semua kebutuhannya. Terus kemudian Pak, yang terakhir ini Pak, rencana tindak lanjut jenengan untuk mengatasi kesulitan belajar anak-anak, misalkan tadi dengan mengutarakan susah mengakomodir kebutuhan belajar siswa karena kebutuhan belajar masing-masing siswa kan beda-beda nih Pak. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang estetik. Rencana tindak lanjut jenengan itu bagaimana Pak? Kan ya kalau untuk memenuhi kebutuhan siswa, kita sebagai fasilitator ya harus menyediakan. Gimana? Harus bisa. Anak ini suka ini, ya kita suka ini. Misalkan suka yang audiovisual, kita siapkan audiovisual. Suka membaca, kita siapkan literasi gitu aja. Di berbagai macam bentuk nanti biar murid berpikir sendiri. Mana yang paling baik untuk dia? Mana yang cocok untuk dia? Ditulakan nanti. Ambil audiovisual dengar. Ditulis. Bisa diserahkan monggo. Untuk baca, diambil lagi intisarinya. Silakan. Monggo gitu. Nanti anak diberi kebebasan yang sangat bebas sekali untuk berbelajar ya. Nanti sumbernya bisa dari buku, bisa dari audio, monggo. Kan banyak sekali nanti bisa dicarikan. Kita banyak pasti kita guru ya. Misalnya menyediakan lah, nggak apa-apa. Sementara ini menyediakan dulu. Ya. Nanti ada berkembang setelah menyediakan juga nggak apa-apa. Guru yang mencarikan dulu ya. Sementara dulu ya. Nanti sekolah yang ada menyediakan. Ya mungkin seperti itu Pak percakapan pasca observasi dari saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya rencana tindak lanjut Pak Agung juga terakomodasi dengan baik. Kemudian rencana pengembangan dirinya juga nanti berjalan dengan lancar, mengikuti diklat berkala 1 bulan sampai 2 bulan sekali untuk bisa digunakan untuk menambah pengetahuan tentang pembelajaran kurikulum Merdeka, terutama tentang berdiferensiasi dan KSE. Selain itu juga bisa digunakan untuk syarat pengembangan kinerja ya Pak ya. Untuk PAK juga bisa. Untuk PAK juga bisa ya. Teman-teman Pak Agung sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di kegiatan pasca observasi supervisi akademik kali ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar dan pembelajaran bahasa Jawa bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Bu. Sami-sami ya Pak. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang salah karena jenengan senior, saya juniornya. Ya, demikian tadi kegiatan percakapan pasca observasi supervisi akademik dari saya dan rekan sejawat saya Pak Agung Rezekianto. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.